Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa liman ajazahum ila muntaha isnadihim wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal hadirun rahmatullahi alaikum, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sampai di bab ke-6 ya. Kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo ingkang dereng niat iktikaf dipun niati iktikaf sekalian ya. Iktikaf sambil thalabul ilmi, salat berjamaah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadis. Saufa yaral insanu yawmal qiyamati jazaa'a ma fa'alahu fid da'iratil lati yusaytiru 'alaiha. Ay allati huwa mukhayyarun fiha bitilkal a'mal. Manusia itu kelak di hari kiamat niscaya akan melihat balasan dari apa yang ia lakukan fiddairatil lati yusaytiru 'alaiha, di area, di lingkaran kehidupan yang dia memiliki kuasa atasnya. Maksudnya apa? Dia menguasai lingkaran atau area tersebut. Ai allati huwa mukhayyarun fiha bitilkal a'mal, yaitu di mana dia diberikan kebebasan di dalam area tadi itu untuk melakukan amalan-amalan tertentu. Jadi begini Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kan diperintahkan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa yang dimaksud dengan tujuan besar berupa peribadahan ini? Itu maksudnya adalah bahwa manusia itu seharusnya menggunakan semua potensi yang dia miliki, ya, semua potensi yang dia miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang hidupnya, mulai akil balik sampai matinya. Semua itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu mencakup segala aspek kehidupan. Jadi tidak hanya yang ada di masjid, tapi juga di luar masjid. Nopo contohnya? Makan, minum, bekerja, mencari nafkah, semuanya itu adalah ibadah. Asal apa? Syaratnya dua. Satu, sesuai syariat. Yang kedua, diniati ikhlas lillahi ta'ala. Maka itu semua jadi ibadah. Jangan
sampai kita mengira ibadah itu hanya ketika di masjid, ketika sholat. Di luar sholat sudah tidak perlu beribadah. Bukan seperti itu. Bukan menyeimbangkan antara urusan dunia dengan akhirat. Itu nalar sekuler gitu. Nalar kita orang muslim itu, dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang kebun untuk akhirat. Jadi tidak untuk diseimbangkan dengan akhirat dunia itu, tapi digunakan untuk memperoleh panen nanti di akhirat semua dunia. Contoh misalnya yang oleh sebagian orang ini dianggap urusan dunia. Misalnya yang sakit ya, kita minum obat. Minum obat itu dalam rangka apa? Dalam rangka usaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita. Gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita. Siapa tahu di dalam obat itu Allah memberikan khasiat tertentu untuk melawan penyakit kita dan Allah menyembuhkan kita. Terus tersebut kita ngapain? Kan dalam rangka untuk melanjutkan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, sebagian orang menganggapnya ini urusan dunia. Enggak, bagi seorang muslim, makan itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan makanan yang halal dalam rangka untuk menegakkan tulang punggung kita supaya kuat sholat, supaya kuat mencari nafkah, supaya kuat talabul ilmi. Begitu kan? Napa malih? Cuci baju dalam rangka apa kalau bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Napa malih? Isa-isa dalam rangka apa kalau bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan supaya anak istri kita bisa makan dengan baik kan? Gitu kan? Setelah makan apa? Ya itu beribadah tadi. Maka semua hidup kita ini isinya adalah ibadah. Termasuk mandi, gosok gigi dan seterusnya itu. Semua itu jangan sampai lupa kita bahwa ini semua untuk kepentingan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya kalau sebagian besar waktu kita tidak diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya ada potensi besar kita mendapatkan pahala yang banyak di sisi. Nah, Bapak Ibu kata, manusia ini hidup di dunia itu hidup dalam dua lingkaran besar. Satu lingkaran yang dia kuasai, satunya lagi lingkaran yang menguasainya. Ini konsep ini penting ya. Satu lingkaran yang dia kuasai, satu lagi lingkaran yang menguasainya. Di lingkaran yang manusia menguasai lingkaran ini, manusia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih perbuatan-perbuatan tertentu. Dipersilahkan. Ya. Contohnya misalnya tadi adzan maghrib. Kita dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mau berangkat ke masjid atau tidak, gitu toh? Ada toh orang yang adzan maghrib tapi tidak berangkat ke masjid karena memang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu mukhayyar di dalam lingkaran ini. Di dalam lingkaran ini manusia mukhayyar. Nah, untuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya di situ manusia diberikan pilihan, maka ada pertanggungjawaban. Itu konsepnya. Ya. Di mana ada pilihan, nanti ada hisabnya. Ada hisabnya. Ya. Bangun tidur misalnya. Bangun tidur sepertiga malam terakhir. Misalnya ya, kita terbangun dari tidur. Itu kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau qiyamul lail, salat tahajud atau nonton bola misalnya. Itu kan pilihannya. Itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malam Minggu tidak ada kerjaan. Nah, itu mau dipakai nopo? Pilihan. Delok layar atau lihat konser ya. Atau di rumah berzikir, tilawah, atau sekedar membersamai anak-anak. Itu juga ibadah. Menyenangkan anak-anak, idkhulus surur namanya.
napa idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ya kepada kaum muslimin, ya kepada anak istri. Itu ibadah ya, jangan salah itu. Misalnya mengajak anak ke mana, yang disenangi apa? Yang disenangi tapi masih mubah ya, misalnya naik gunung, camping di mana, nopo ke pantai ya, atau beli baju dan seterusnya. Itu kan idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam diri anak, ke dalam hatinya anak. Hijab itu juga ibadah. Nah, minggu depan kita akan bahas lingkaran yang kedua, yaitu lingkaran yang menguasai manusia, di mana manusia itu tidak punya pilihan sama sekali, tidak punya pilihan sama sekali. Nah, ini memaksa manusia. Nah, ketika manusia itu terpaksa menerima suatu kejadian pada dirinya, maka ini tidak dihisab, ini tidak dimintai pertanggungjawaban. Jadi santai mawon. Yang memilihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warna kulit misalnya tidak akan dihisab. Kenapa kulitmu kok hitam? Itu enggak ada hisabnya. Ya, bentuk rambut dan seterusnya. Napa malih? Tinggi badan. Itu tidak dihisab. Enggak usah khawatir atau enggak usah menjadikan itu persoalan besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilihkan. Nah, justru yang menjadi kekhawatiran kita adalah wilayah yang dimana kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena belum tentu yang kita ambil itu pilihan terbaik. Gitu. Karena belum tentu yang kita ambil itu pilihan terbaik. Nah, disinilah ujiannya itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semuanya ini, kehidupan dan kematian itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Gitu kan? Untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Dia pilih amal yang kayak gimana itu. Di situ ujiannya. Sementara di lingkaran yang menguasai kita, itu yang memilihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang memilihkan, kira-kira pilihannya pasti terbaik, pasti terbaik. Pasti terbaik. Kalau yang memilihkan Allah pasti terbaik. Maka terimalah dengan ridho semua kejadian yang di luar wilayah kita. Ya, terimalah dengan ridho. Karena itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, dan tidak mungkin pilihan Allah itu pilihan yang tidak baik. Pasti baik. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kita akan baca beberapa ayat di dalam bab ini untuk menunjukkan betapa amal yang dipilih. Amal yang dipilih, kalau itu amalan baik, niscaya kita akan melihat dampaknya nanti di akhirat. Demikian pula sebaliknya, jika yang dipilih itu adalah amalan yang tidak baik, juga akan ada dampaknya, dan dampaknya itu besar. Dunia ini memang singkat dan seakan-akan remeh, tapi perbuatan yang kita lakukan di sini dampaknya itu besar dan everlasting, abadi nanti di akhirat, abadi. Qala Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan suatu amal, meskipun amal ini hanya seberat dzarrah berupa kebaikan, yarahu, niscaya dia akan melihat balasannya. Tidak akan ada yang disia-siakan oleh Allah berupa amal soleh. Sekecil apapun, niscaya dia akan melihat dampaknya, lihat balasannya kelak di yaumul qiyamah. Demikian pula sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan suatu amal keburukan, meskipun hanya seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsir beliau,
Wa fi Sahihil Bukhari, beliau mengutip salah satu hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari, an Adi marfu'an, ya, yang diriwayatkan dari sahabat Adi bin Hatim, marfu'an secara marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Jagalah kalian jangan sampai masuk neraka. Jagalah diri kalian jangan sampai masuk neraka. Walau bisyiqqi tamratin, meskipun hanya dengan separuh kurma. Maksudnya apa? Dengan sedekah separuh kurma. Jangan diremehkan sedekah itu meskipun hanya separuh kurma. Karena itu bisa jadi menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Nah, begitu. Walau bikalimatin thayyibah, meskipun dengan satu kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah contohnya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau memberikan nasihat yang baik kepada kaum mukminin. Itu kan kalimat-kalimat yang baik, bukan kalimat yang menyakitkan, ya? Kalimat yang baik. Meskipun kadang bagi sebagian orang nasihat yang baik itu terasa menyakitkan. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran meskipun kadang rasanya pahit. Rasanya pahit. Ya seperti jamu lah Bapak Ibu. Jamu pahit tapi sebenarnya baik, boleh. Nah, itu termasuk kalimat thayyibah juga sebenarnya nasihat itu, meskipun rasanya bagi orang yang sakit hatinya itu pahit karena ada luka di dalam hatinya. Sehingga kalimat yang seharusnya itu baik rasanya pahit. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa kalimat yang ringan atau sedekah yang hanya sekedar sebutir kurma atau bahkan separuhnya itu tidak boleh diremehkan dalam Islam, karena niscaya orangnya akan melihat balasannya. Apalagi yang diberikan bukan hanya sekedar satu kurma atau separuh kurma, tapi banyak. Masya Allah. Ya. Wa fi Sahih, ada juga dalam sebuah hadis sahih disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah sekali-kali kalian meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antufrigo min dalwika fi ina'il mustasqi, meskipun hanya menuangkan air kepada orang yang membutuhkan air. Ya. Walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi munbasitun. Ya. Meskipun hanya dengan engkau menunjukkan wajah ceria ketika bertemu dengan saudara. Nah, wajah yang ceria itu sudah merupakan sedekah. Ini juga merupakan perkara yang ma'ruf. Wa fi Sahih aidan, ya nisa'al mu'minat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin, yakni dhilfaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus bersabda kepada para wanita mukminah, wahai ibu-ibu, janganlah seorang tetangga itu meremehkan sedekah kepada tetangganya meskipun hanya dengan firsana syatin. Meskipun hanya dengan firsana syatin. Firsannya kambing. Napa firsan niku? Yakni dilfaha, yakni kukunya. Sedekah berupa kuku kambing. Nah, anggaplah kalau di tradisi kita napa? Kikil, ya. Keklik. Wa fil haditsil akhar ruddus sa'ila walau bidilfin muharraqin. Berikan kepada orang yang minta-minta itu meskipun engkau hanya punya napa? Dilfin mukarraqin. Kikil yang gosong. Sujudnya gur kikil sing gosong. Ya itu kalau memang punyanya itu ya itu pakai sedekah. Ya, itu jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Atau misalnya ngeten niki ide mawon. Sak menika kan waktunya liburan ya, waktunya liburan. Mungkin di perumahan itu Bapak Ibu bisa dapati tetangga-tetangga yang mudik, gitu.
tetangga yang mudik, lihat tanamannya kering-kering, nggak ada yang nyiram, nggak ada yang nyiram. Coba panjenengan siram sebagai sodako kepada pohonnya itu, sodako kepada tetangganya itu, masya Allah. Itu kan kehidupan, gitu ya. Nah itu contoh ya, contoh misalnya. Sudah usah bilang-bilang, nanti kalau bilang malah berkurang. Tidak usah bilang, tiba-tiba siramin aja. Nah itu contoh ya, contoh. Jangan diremehkan sodako kepada tetangga itu. Ya. Insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Itu kenapa kok sampai begini ya? Sampai Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan kalian lihat balasannya. Karena ini dipilih. Amal yang ini dipilih. Meskipun hal yang remeh. Ya. Makanya sampai ada orang yang orang yang berzina itu diampuni dosanya, pelacur ya bahkan ya, diampuni dosanya karena dia memberi minum anjing yang kehausan. Ya Allah, memberi minum anjing yang kehausan. Dia turun kembali ke sumber itu karena nggak ada timbanya, sepatunya yang dipakai untuk mewadahi airnya itu, dan digigit pakai mulutnya karena dia harus pakai tangannya itu untuk naik dinding sumur. Itu diminum. Kemudian kita merasa, wah aku sok lebih dari itu, yang tak minum kan bukan air sumur, air gontor. Atau ada kopinya, ada tehnya. Ya jangan sombong dulu. Ini kan ngasihnya itu, usahanya kan begitu Pak. Nah ini kan kita tinggal beli aja. Tapi jangan diremehkan. Tetap ini adalah kema'rufan. Nah tapi yang tadi itu saya mau cerita ini gitu, keikhlasannya itu. Kenapa kok bisa dikatakan itu ikhlas banget sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuni? Kalau orang memberikan minum kepada manusia itu masih ada harapan, terima kasih lah minimal gitu. Tapi kalau kepada anjing, apa anjing bisa berterima kasih? Kan nggak bisa kan? Ini benar-benar urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nggak meminta balasan sama sekali. Ya. La narju minkum jazaan wala syukur. Nahnu nad'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Aku memberi kalian makanan itu semata-mata untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak berharap dari kalian jazaan balasan wala syukur maupun rasa ucapan terima kasih. Ini diucapkan dalam hati Ibunda Aisyah ketika memberikan makanan kepada tawanan perang. Allah. Kemudian berikutnya, wa qala subhanahu wa ta'ala, wa ka'ayyin min qaryatin 'adat 'an amri rabbiha wa rusulihi fakasabnaha hisaban shadida فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. Dan betapa banyak min qaryatin, ini maksudnya itu penduduk suatu negeri, adat an amri rabbiha, yang mereka itu sama-sama bersepakat untuk mendurhakai perintah Rabb-nya wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kan paling perintah kepada manusia. Nah, kalau yang di surah Al-Zalzalah tadi itu urusannya urusan individual, amalan individual, ya. Kalau yang di surah At-Thalaq ini urusannya urusan jamaah, masyarakat, penduduk kampung, penduduk negeri. Niki sama-sama membangkang dari perintah Rabb-nya dan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahasabnaha hisaban syadidan, maka kami akan hisab mereka dengan hisab yang sangat keras. Wa adzabnaha adzaban nukra, dan kami akan adab mereka itu dengan adab yang sangat mengerikan.
Ini kenapa? Karena memilih. Gitu. Karena memilih. Ini berada di wilayah yang dia pilih. Mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya atau membangkang. Itu pilihan. Dan ketaatan itu ada yang sifatnya individual seperti dalam Quran surah Al-Zalzalah, ada yang sifatnya kolektif. Nah, ada yang sifatnya kolektif, maksiat bareng-bareng gitu. Taat bareng-bareng gimana? Taat bareng-bareng, maksiat bareng-bareng. Contohnya sholat wonten berjamaah, ya, berjudi wonten berjamaah. Gitu. Nah, ini kemaksiatan secara kolektif dari penduduk suatu negeri memilih untuk mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancamannya apa? Fakasabnaha hisaban syadida wa adabnaha adaban nukra. Para ulama menjelaskan ya. Ini sesuai dengan yang kami sampaikan minggu-minggu sebelumnya, bahwa kemaksiatan itu dampak negatifnya itu bukan hanya di akhirat, tapi sejak di dunia. Demikian pula ketaatan itu dampak positifnya itu bukan sekedar di akhirat, tapi sejak di dunia. Nah ini gimana? Adanya dua janji, fahasabnaha hisaban syadida, yang kedua wa adabnaha adaban nukur. Ini menurut para ulama adalah azab dunia akhirat. Di dunia ya sengsara, apalagi di akhirat, begitu. Fahasabnaha hisaban syadida itu di dunia, wa adabnaha adaban nukur itu di akhirat. Adabnya dunia akhirat. Sebagian ulama yang lain mengatakan ini ada gaya takdim wa ta'khir. Takdim wa ta'khir itu enggak ada. Fa'asabnaha hisaban syadidan, meskipun disebut lebih dulu, ini maksudnya di akhirat. Wa adabnaha adaban nukra, meskipun disebut lebih akhir, ini maksudnya dunia. Tapi intinya sama saja. Penduduk negeri yang memilih untuk mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan para rasul itu akan diadab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia akhir. Dunia akhir. Ini kalau orangnya itu orang yang beriman, harusnya dengan adanya ketidakenakan di dunia ini introspeksi, gitu. Introspeksi, apa ya yang salah? Atau lebih tepatnya gitu, syariat apa ya yang saya langgar? Pokoknya mana Pak? Wonten masalah nopo awan coba introspeksi. Ada syariat apa ya yang saya langgar? Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syariat itu supaya dia bisa berjalan di muka bumi ini dengan damai, dengan tenang, dengan mudah. Persoalan hidupnya itu gampang, hayatan thayyibah fid dunya wal akhirah. Maka kalau hidup kita itu sempit, coba tanya, introspeksi ke dalam diri kita, syariat apa yang Allah langgar? Syariat apa yang Allah langgar? Kenapa? Karena Allah menjanjikan orang yang membangkang itu siksanya sejak di dunia sampai di akhirat nanti. Nah, orang yang baik itu, orang yang benar itu ketika mendapatkan musibah, introspeksi, lalu dia temukan, oh saya melanggar hukum syariat yang ini, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat, berhenti dari kemaksiatannya itu, menjadi hamba yang taat, maka itu kebaikan untuk dirinya gitu. Sampai nanti di akhirat. Tapi orang yang tidak mengambil pelajaran, ya, sudah hidupnya di dunia ini susah, terus enggak kemudian angan-angan syariat apa yang dilanggar gitu. Terus saja hidup dalam kemaksiatan. Ya Allah, di dunia ya susah, di akhirat susah. Fa hasabnaha hisaban syadida wa adabnaha adaban nukra. Ya. Ai jazainaha bil adabi fid dunya. Para ulama mengatakan fa hasabnaha hisaban syadida ini adab dunia. Wa adabnaha adaban nukra fil akhirah. Nah, sebagian lagi mengatakan tadi itu takdim wa ta'khir fa adabnaha adaban nukra itu fid dunya dengan berbagai macam jenis, ya, ada kelaparan, ada gempa bumi, gunung meletus, kekeringan dan seterusnya itu. Nanti di akhirat, ya, wa hasabna fil akhirati hisaban syadida, masih dihisab dengan hisab yang
berat nanti di akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke yang ayat berikutnya, begini Bapak Ibu, karena amalan soleh itu syaratnya dua tadi. Napa Pak? Satu, sesuai dengan syariat. Yang kedua, diniati ikhlas lillahi ta'ala. Ini baru disebut amal soleh. Kurang, ya ada yang kurang, maka tidak disebut amal soleh. Meskipun sesuai dengan syariat, tapi dilakukan bukan karena Allah, dia boleh diterima. Atau diniati ikhlas lillahi ta'ala, tapi tidak sesuai dengan syariat, dia boleh diterima. Dua-duanya harus terpenuhi. Nah, kalau niat ikhlas, ini yang penting hati kita senantiasa zikrullah, mudah-mudahan mudah melakukan keikhlasan itu. Mudah-mudahan nggak sering lupa. Ini nggak perlu ngaji serius-serius kalau yang ini. Praktekkan aja, gitu. Praktekkan aja. Tapi kalau memastikan amalan kita itu sesuai dengan hukum syariat, nah ini yang perlu ngaji. Kenapa kok ngaji itu jadinya mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dengan ngaji itu orang jadi tahu hukum-hukum syariat, gitu. Hukum-hukum syariat. Nah masalahnya kan di pendidikan kita ini agak kurang toh. Pendidikan tentang syariat itu kan agak kurang. Orang misalnya anak-anak kita itu kalau sudah bisa baca Al-Quran, ya dianggap sudah selesai pendidikannya di masjid itu. Nggak ada kelanjutannya kan? Setelah Iqra nopo, setelah selesai juz 6 bisa baca Quran terus so what? What's next gitu. Kan kita nggak punya kurikulum itu kan. Padahal masih banyak yang harus dipelajari sebelum dia ini nanti akil balik. Sudah harus tahu hukum-hukum tentang thaharah, tentang sholat dan seterusnya. Ya. Tentang haid, ya. Bagaimana mensucikannya nanti gitu. Bagaimana memperlakukannya. Ya. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an nanti pada saat kita tidak punya thaharah, baik yang kecil maupun yang besar. Itu kan butuh pelajaran itu. Sementara di sekolah juga tidak terlalu banyak, gitu ya, tidak terlalu banyak. Maka memang alhamdulillah Masjid Al-Barakah menika wonten pengajian, gitu. Wonten pengajian ini betul-betul hal yang perlu kita syukuri karena disinilah kita mempelajari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita ini diuji dengan syariat. Ujian kita itu syariat itu. Ya. Barakallahu fikum. Waqala wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan qad ahsanallahu lahu rizqa. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya memilih beriman, karena beriman itu juga pilihan, gitu. Nggak ada loh orang yang dipaksa beriman, itu kan nggak ada. La ikraha fiddin, nggak boleh ada paksaan untuk beriman. Kita memilih, gitu. Wa ya'mal sholihan, lalu memilih untuk beramal soleh, gitu maksudnya. Karena amal soleh itu tidak dipaksa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yudkhilhu jannatin. Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya akan memasukkannya ke dalam jannat, ke dalam surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ya. Ada min tahtihal anhar, ada tahtahal anhar. Ini benten. Jadi jannatin tajri min tahtihal anhar itu berarti sumbernya sungai itu ada di bawah jannah ini. Ada di bawah jannah ini. Sumbernya ada di situ. Min tahtiha al-anhar. Tapi kalau tahta al-anhar pokoknya ngalir di bawahnya. Sumbernya ya di atas sana. Nah, gitu. Jadi surga itu tingkatannya juga ternyata banyak ya, bukan hanya satu. Ada nikmat yang begini, ada nikmat yang begitu. Insyaallah. Ya. Nah, khalidina fiha abada. Dia kekal selama-lamanya ada di situ. Dalam kehidupan yang seperti ini. Untuk siapa? Orang-orang yang memilih beriman dan memilih untuk beramal soleh. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah
memperbagus baginya rezeki. Maka wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'dadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah al-haq itu berasal dari Rabb kalian. Maka barang siapa yang menghendaki silahkan beriman, siapa yang menghendaki silakan untuk kufur. Nah, berarti perkara iman atau kufur itu orang diberikan kebebasan. Diberikan kebebasan itu maksudnya bukan sama-sama baik, tetapi ada konsekuensinya. Yaitu apa? Inna a'dadna lidh-dhalimina naron ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang yang zalim neraka yang gejolaknya itu mengelilingi mereka. Gejolaknya mengelilingi mereka, betapa panasnya ini. Ya, kita saja yang misalnya sekarang ya musim panas, yang biasanya di kamarnya ada AC, terus gak ada AC-nya, ya Allah itu rasanya wis gak karu-karuan. Padahal dulu sebelum punya AC juga biasa-biasa aja. Tapi sudah kadung yang pernah nyaman atau biasanya nyaman, jadinya ya rasanya tidak enak. Nah apalagi saudara-saudara kita di belahan negeri yang lain yang panasnya itu sampai melelehkan aspal, ya, melelehkan mobil, ya Allah. Itu saja kan sudah tidak nyaman, sudah ribuan yang meninggal Bapak Ibu, ya, dengan panas yang hanya sebegitu. Apalagi seperti ini, naudzubillah min dzalik, itu mana naudzubillah. Bi'sa yuga wa iyu yastaghithu yughatu bima'i kalmuhli yashfil wujuh. Dan jika mereka minta minum, diberikan minum dari air seperti besi yang mendidih. Besi yang mendidih terus dipakai minum. Pripun? Besi mendidih dipakai minum. La haula wala quwwata illa billah. Yashfil wujuh, yang menggosongkan wajah-wajah. Bi'sa syarab, itu adalah minuman yang seburuk-buruknya, wasaat murtafaqah, dan tempat istirahat yang sejelek-jeleknya. Tempat istirahat kok di tempat yang seperti ini, yang panas dan minumannya pun besi yang mendidih. Wa na'udzubillah min dzalik, wa na'udzubillah. Itu untuk siapa? Lidh-dhalimina, untuk orang-orang yang zalim. Ya, puncaknya kedzaliman itu nggih kekufuran, puncaknya kedzaliman nggih kekufuran. Tetapi di bawah kufur niku nggih tasih wonten kedzaliman-kedzaliman yang lain. Intinya pelanggaran terhadap syariat niku kedzaliman. Pelanggaran terhadap syariat niku kedzaliman. Ya. Minimal zalim kepada diri sendiri. Contoh ngeten. Sahabat Kanjeng Nabi yang paling baik sini, sahabat Abu Bakar, gitu, paling baik. Makanya sahabat-sahabat yang lain itu menunjuk beliau untuk menggantikan Rasulullah sebagai kepala negara karena dianggap paling baik dan yang diberikan kesempatan menemani Kanjeng Nabi untuk hijrah, ya beliau gitu paling baik. Tapi apa doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu? Rasulullah mengajarkan kepada beliau, wahai Abu Bakar, berdoalah begini. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah zalim pada diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Jadi masih Abu Bakar saja diminta mengatakan seperti itu, gak piye kita-kita ini yang enggak ada seujung kukunya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berarti kan kezaliman kita ini kepada diri kita sendiri tambah banyak-banyak lagi. Apa maksudnya zalim pada diri sendiri? Yang melanggar syariat. Karena orang yang melanggar syariat itu berhak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni, maka kita ya juga sering-sering baca doa tadi,
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akui bahwa kita ini telah berbuat dosa. Itu yang diajarkan para nabi itu juga seperti itu. Misalnya Nabi Musa setelah nggak sengaja loh ini, nggak sengaja membunuh orang, mukul karena saking kuatnya tangan beliau itu, orangnya itu sampai meninggal dunia. Lalu apa kata beliau? Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli, ya Allah aku telah zalim pada diriku sendiri. Emang apa salah? Nabi Adam pun sama seperti ini. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Supaya Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab kita nanti di dunia. Hadis terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggak mau. Berarti masuk surga itu pilihan baru, tak jadi pilihan. Gitu. Semua masuk surga kecuali yang enggak mau. Ya, kita mau apa enggak? Mau. Sampai para sahabat itu heran, ya Rasulullah wa mayyak kok wonten tiyang ingkang boten purun mlebet swarga. Sinten menika? Rasulullah menyatakan man atau ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepadaku itu yang masuk surga. Berarti kalau mau masuk surga caranya taat Kanjeng Nabi. Wa man asoni faqad aba. Sementara orang yang mendurhakaiku, maksudnya tidak mau mentaati perintah-perintahku, mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang tidak mau masuk surga. Demikian Bapak Ibu, bab ke-6 kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah tentang hisab atas perbuatan yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Maka dalam lingkarannya ini hendaknya kita betul-betul hati-hati, jangan sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita pastikan kita melakukan hal tersebut betul-betul lillahi ta'ala. Buat menawi konten yang hendak didiskusikan memang kan. Terkait kehidupan manusia tentunya tidak lepas dari melanggar syariat, yang jelas itu. Terus bagaimana langkah kita untuk menutup yang kita langgar itu? Terima kasih. Nah, ini langkah yang sudah tepat ya. Kita pasti melakukan pelanggaran syariat. Terus caranya bagaimana supaya tertutup? Caranya bagaimana supaya tertutup? Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya. Nah gitu. Berarti bagaimana cara menghapusnya? Sekarang kita ganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus keburukan-keburukan kita di masa lalu. Ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, tentu kemudian dengan memperbanyak minta ampun, dengan cara mengakui kesalahan, itu penting. Mengakui kesalahan itu penting. Ya. Nabi Yunus bilang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku salah. Mengakui kesalahan itu penting. Mengakui kesalahan itu penting. Itu. Maka hadir itu ya, minimal bacaan istighfar yang itu mengandung unsur pengakuan terhadap kesalahan. Di antaranya adalah sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ini ibarat tentara atau jenderalnya istighfar. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu
Abu ulaka binikmatika alayya, aku akui engkau telah memberikan banyak nikmat sekali kepadaku. Wa abu bidambi, dan aku akui aku berbuat dosa banyak. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka ampunilah aku. Nah, banyak-banyak minta ampun, terutama di saat sujud, terutama di waktu sahur, ya, di waktu sahur, jelang-jelang subuh nih Pak. Nah, itu tempat yang sangat baik untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dosa itu ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dosa. Dosa itu ibarat benda berat yang kita pikul, yang sampai tulang kita itu gemeretak. Gitu. Ini menggambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala, alam nasroh laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Alam nasroh laka sadrak. Wa wada'na angka wizrak, dan kami telah letakkan diselehke gitu Pak, wizrak, beban, dan telah kami selehke ya bahasa Indonesia. Meletakkan kurang pas, selehke. Selehke ini sesuatu yang awalnya membebani kita, kemudian diletakkan. Oke lah, diletakkan ya. Kami telah menurunkan lagi itu saja, menurunkan beban, meletakkan beban. Yang tadinya itu alladzi anqadha dhahrak, yang tadinya itu membuat tulang punggungmu itu gemeretak bersuara karena karena menanggung beban berat. Ini tuh namanya anqadha, sampai membuat tulang punggungmu itu gemeretak menanggung kesalahan-kesalahan. Itu Kanjeng Nabi dibegitukan, apalagi kita, berapa dosa-dosa kita ini. Maka tidak boleh enggak, kita harus banyak memperbanyak, harus istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala maupun di masa yang akan datang, jika terjadi lagi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kuncinya? Mengikuti dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Mulai sekarang sampai seterusnya kita berazam untuk taat syariat. Yang kedua, diiringi dengan bertaubat, banyak-banyak istighfar. Sahabat ya, ada lagi. Aku qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.